Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua kami jumpai tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun jua. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas soal kompetensi pedagogik untuk persiapan pretest PPG tahun 2022 yang kabarnya sebentar lagi akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, kepada teman-teman semua untuk lebih intensif lagi di dalam mempelajari soal-soal latihan PPG tahun 2022 agar teman-teman mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan perlu diingat agar teman-teman selalu memantau SIM PKB masing-masing untuk memperoleh informasi tentang jadwal pelaksanaan PPG. Nah teman-teman, soal dan pembahasan di video ini tentunya berdasarkan dari modul PPG 2021. Jadi kemungkinan jenis soalnya tidak jauh berbeda. Untuk itu simak videonya sampai habis. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita lanjut pada soal dan pembahasannya, jangan lupa menekan tombol like, comment, share, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan informasi yang berkaitan dengan P3K, PPG, CPNS, dan informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan pembelajaran. Nah oke teman-teman, kita akan lanjut pada soal pertama. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Substansi ini berkaitan dengan perkembangan titik-titik. A. Kemampuan kognitif. B. Kemampuan interaksional. C. Kemampuan integrasi diri. D. Kemampuan komunikatif. Jawaban yang tepat adalah A. Kemampuan kognitif. Jadi di sini yang ditanyakan adalah tentang perkembangan daripada peserta didik. Kita lihat pembahasannya. Tahap perkembangan kognitif ada 4. Yang pertama, tahap sensori motorik. Ini terjadi pada usia lahir hingga usia 2 tahun. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Dan yang keempat yaitu tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Oke, soal nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah dari kognitif adalah titik-titik. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Kita lihat pembahasannya. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia titik-titik. A. 0-2 tahun. B. 2-7 tahun. C. 7-11 atau 12 tahun. D. 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jawaban yang tepat adalah yang C, 7 sampai 11 atau 12 tahun. Oke, kita lihat pembahasannya.
Nah, di sini tahap sensori motor yaitu sejak anak lahir hingga usia 2 tahun. Tahap sensori motor ini merupakan tahap perkembangan kognitif yang paling awal. Sangat penting memberikan dasar pengetahuan pada anak usia ini, karena anak mulai belajar mengenali lingkungan dan orang tua. Tahap praoperasional yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Perolehan kemampuan berupa kesadaran terhadap eksistensi ketetapan adanya benda adalah hasil dari munculnya kapasitas kognitif baru yang disebut representasi atau gambaran mental. Yang ketiga, tahap operasional konkret, usia dari 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahap ini seseorang anak telah mampu mengamati lingkungannya secara konkret, namun belum bisa menangkap yang abstrak. Yang keempat, tahap operasional formal, usia 11 sampai 15 tahun. Tahap ini menjadi tahap perkembangan kognitif terakhir. Namun bukan berarti kognisi manusia berhenti. Selama manusia itu mau belajar dan memahami segala sesuatu, maka pemikiran atau kognisinya masih akan terus belajar dan berkembang semakin dewasa. Soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuatu dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan titik-titik. A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Kita lihat pembahasannya. Tahap operasional konkret yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Perkembangan kognitif anak pada tahap ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan konkret anak, karena menandai awal pemikiran logis tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik, misalnya kemampuan konservasi, jumlah, luas, volume, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Kita lanjut soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan titik-titik. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawaban yang tepat adalah C. Emosional. Kita lihat pembahasannya. Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan emosi untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Soal nomor 6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, dia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sosial emosional. Kita lihat pembahasannya.
Ciri utama pikiran emosional adalah respon yang cepat tetapi ceroboh, mendahulukan perasaan daripada pemikiran, realitas simbolik yang seperti kanak-kanak, masa lampau diposisikan sebagai masa sekarang, dan realitas yang ditentukan oleh keadaan. Kecerdasan emosional merupakan hasil kerja dari otak kanan, sedangkan kecerdasan intelektual merupakan hasil kerja dari otak kiri. Soal nomor 7. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan titik-titik. A. Penalaran pasca konvensional. B. Penalaran konvensional. C. Penalaran prakonvensional. D. Penalaran interkonvensional. Dan jawaban yang tepat adalah A. Penalaran pasca konvensional. Nah, di sini yang ditanyakan adalah contoh daripada perilaku moral spiritual, dan ini termasuk pada tahapan. Ya, kita lihat pembahasannya. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari sebuah tingkah laku yang dibuat berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat konvensional umumnya benar pada seorang remaja atau orang matang. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari sebuah tingkah laku yang dibuat dengan membandingkannya dengan pandangan dan keinginan masyarakat. Tingkat pasca konvensional. Pada tingkatan ini juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Soal nomor 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Tahapan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral titik-titik. A. Prakonvensional. B. Konvensional. C. Pasca konvensional. D. Interkonvensional. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kata kuncinya adalah tahapan perkembangan daripada moral. Kita lihat ya. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu pasca konvensional. Kita lihat pembahasannya. Pasca konvensional, tahapan ini juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari warga kini menjadi semakin jelas. Perspektif seorang harus dilihat dan diteliti sebelum perspektif warga. Dampak hakikat diri mendahului orang lain. Soal nomor 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal titik-titik. A. Mengemukakan gagasan. B. Mengaktualisasikan diri. C. Penciptaan hubungan yang baik. D. Memformulasikan tindakan. Jawaban yang tepat adalah C. Penciptaan hubungan yang baik. Jadi di sini yang ditanyakan adalah fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar ketika memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler dan melakukan rekreasi dengan guru.
Kemudian memformulasikan tindakan. Nah, di sini untuk memformulasikan tindakan, siswa itu dapat memformulasikan atau dapat menyusun, merumuskan. Nah, oke teman-teman, kita lihat dari opsi A sampai D. Jadi di sini yang paling tepat jawabannya adalah penciptaan hubungan yang baik. Kenapa? Karena dengan menciptakan sebuah hubungan yang baik, maka kesulitan belajar daripada peserta didik dapat diatasi. Misalnya dengan memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, hubungan baik dengan teman-temannya, kemudian melakukan rekreasi dengan guru, juga dapat menciptakan hubungan yang baik. Jadi ketika terciptanya sebuah hubungan yang baik, maka peserta didik dapat mengemukakan gagasannya, dapat mengaktualisasikan dirinya atau melakukan sebuah kemampuan sesuai dengan yang dia suka, yang dia mau, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, memformulasikan sebuah tindakan. 10. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor titik-titik. A. Intelijensi dan kognitif. B. Budaya dan kebiasaan. C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. D. Emosional dan kepribadian. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Kita lihat pembahasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi peserta didik. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal di sini yaitu faktor psikologis yang berkaitan dengan hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, intelijensi individu. Kemampuan berpikir peserta didik memberikan pengaruh pada hal memecahkan masalah dan juga berbahasa. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yaitu peran keluarga dalam menunjang potensi peserta didik sangatlah penting. Hal-hal seperti kedekatan dengan orang tua, dukungan, dan hubungan dengan anggota keluarga yang harmonis akan memberikan dampak pada perkembangan potensi peserta didik. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita pada soal kompetensi pedagogik untuk persiapan menghadapi pretest PPG tahun 2022. Harapan kami kepada teman-teman semua yang akan berjuang, bertarung untuk mengikuti pretest PPG, dan semoga teman-teman mendapatkan nilai yang memuaskan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.